Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza judahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal munafiqun walau karihal musyrikun. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nawwara qulubal mu'minina bil ma'rifati wal hidayah, walladzi an'ama 'alaina bi nuril ibadati wal istiqamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi zawil jiddi wal kiram, amma ba'd. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah, wa qad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Rabbi habli minas salihin. Fabashsharnahu bighulamin halim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'y qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar, satajiduni insya'allahu minas sabirin. Shadaqallahul azim. Puji dan syukur hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Siapakah Allah? Allah adalah Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Dialah Allah dat yang telah menciptakan kalian semua
dan menjadikan pendengaran, menjadikan penglihatan, dan Allah berikan hati. Namun Allah katakan sayang 1000 kali sayang, terlalu sedikit orang-orang yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya mudah-mudahan dalam kesempatan pagi menjelang siang ini kita semua akan selalu diberikan sifat sabar dan syukur oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan kepada Nabi kita. Siapakah beliau? Beliau adalah Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Asbab dan dengan pengorbanan beliaulah hari ini kita bisa duduk bersama dan sama-sama untuk duduk di dalam tempat lokasi yang sangat Allah muliakan, yakni lokasi masjid yang kita cintai. Seandainya dulu baginda Rasulullah tidak pernah menangis, seandainya dulu baginda Rasulullah tidak alirkan darah, seandainya dulu Rasulullah tidak berpikir tentang kita dan agama, mungkin hari ini kita belum tentu bisa bersujud, bersimpuh dan bermunajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya perbanyaklah berharap melalui membacakan salawat dan mengingat akan asbab daripada perjuangan baginda Rasulullah yang telah melanjutkan daripada syariat nabi-nabi terdahulu, di antaranya syariat Nabi Ibrahim alaihissalam dilanjutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jemaah kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Tepat hari ini adalah tanggal 10 bulan haji. Kemarin tanggal 9. Hari ini disebut hari Adhiyah, hari kurban. Kemarin hari Arafah, yakni yang artinya hari keyakinan untuk baginda Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan hari kebelakangnya lagi adalah hari Tarwiyah, yang artinya hari bimbang, bingung, di mana baginda Rasulullah yakni Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan impian yang pertama dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah bahwa Allah masih memberikan kesempatan dan amanah yang sangat besar kepada kita. Wabil khusus bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang hari ini mengorbankan jiwanya, terutama mengorbankan hartanya. Wabil khusus baik hewan kurban dan juga pengorbanan yang lainnya, semoga semua mendapatkan balasan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Siapakah Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim adalah seorang nabi dan rasul, di mana Allah menciptakan nabi dan rasul 124.000 nabi, 313 rasul. Dan di antara semuanya Allah wajibkan kita untuk menghafalnya 25 nabi dan rasul, dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan di antara 25 nabi dan rasul yang Allah ciptakan, ada 5 nabi yang mendapatkan titel ulul azmi dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah ulul azmi? Yakni makhluk yang paling besar pengorbanan dan keprihatinannya untuk Allah. Siapa saja mereka? Termasuk di antaranya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Jamaah kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Kalau kita teringat sejarah beliau, dari semenjak beliau dilahirkan sampai menginjak dewasa, sampai beliau besar, sampai bahkan beliau akan mengembuskan nafas terakhir dalam kehidupannya, tak pernah luput dan tak pernah hengkang daripada ujian dan musibah juga cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Dalam sejarah sering kita dengar, siapakah nabi yang pernah dibakar? Jawabannya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Siapakah nabi yang menghancurkan patung kemudian mendapatkan siksa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Jamaah kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd.
Namun di balik musibah dan cobaan juga ujian yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim bukan hanya ujian yang pahit saja, namun ternyata Nabi Ibrahim pun diberikan ujian yang sangat manis oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah ujian yang manis? Di mana di antara para nabi yang mendapatkan materi, harta, kedudukan, benda, aset, saham, hewan ternak dan kendaraan yang banyak adalah termasuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan Nabi Ibrahim katakan, di saat Allah mencoba aku dengan hal-hal yang pahit, terkadang mendekatkan hatiku dengannya. Di saat aku dibakar di dalam kobaran api, seumur hidupku tak pernah aku rasakan nikmatnya dengan Allah Subhanahu wa taala, terkecuali di saat aku berada di dalam kobaran api tersebut. Namun di saat Allah memberikan ujian yang sangat manis, di mana Allah titipkan harta begitu banyak, di mana Allah titipkan kendaraan begitu banyak, di mana Allah titipkan gunung dari berbagai pihak, di mana Allah titipkan hewan ternak ratusan ribu, di mana Allah titipkan saham dan aset yang sangat luar biasa kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa beliau katakan? Aku takut dengan harta yang Allah titipkan ini bisa menjauhkan hatiku dengan Allah yang aku cintai. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Namun Nabi Ibrahim, beliau orang kaya raya, konglomerat, namun dalam hatinya Allah titipkan sifat yang sangat dermawan, terutama bagi seluruh makhluknya. Jamaah kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Sehingga kekayaan dan keadaan Nabi Ibrahim ini mengundang pertanyaan bukan hanya bagi manusia saja, tetapi mengundang pertanyaan bahkan sifat iri kalau bahasa kita bagi seluruh para malaikat. Bahkan termasuk malaikat Jibril alaihissalam datang kepada Allah, ya Allah, Ibrahim adalah seorang nabi dan rasul. Ibrahim adalah Khalilullah sebagai kekasihmu ya Allah. Lalu kenapa Ibrahim diberikan harta begitu banyak, dititipkan saham begitu banyak, dititipkan hewan ternak begitu banyak ya Allah? Biasanya orang-orang yang kau berikan harta banyak, biasanya orang yang kau naikkan pangkatnya, biasanya orang yang kau titipkan bendanya, harta di mana-mana, saham di mana-mana, kendaraan di mana-mana, tanah sekian hektar lautan pun miliknya, biasanya lupa kepadamu ya Allah. Apa Allah katakan? Ya Jibril, justru karena hati Ibrahim tidak ada yang lainlah, maka aku titipkan harta sebanyak-banyaknya sama dia. Dalam hati Ibrahim sama sekali tidak ada harta sedikit pun, tidak ada hewan ternak sedikit pun, tidak ada pangkat sedikit pun. Justru dengan banyaknya harta yang aku miliki, yang aku berikan kepada dia, ternyata dia semakin dekat dengan aku. Apa Jibril katakan? Ya Allah, belum tentu. Biasanya kalau orang sudah punya pangkat jabatan, biasanya kalau orang sudah banyak harta, uangnya miliaran, asetnya di mana-mana, biasanya lupa kepadamu ya Allah. Tidak Jibril, itu bukan Ibrahim, tapi itu manusia biasa. Siapakah? Terkadang termasuk kita hadirin. Baru aja kita punya Honda 1, baru saja kita punya mobil 1, terkadang masjid kita lupakan. Sibuk kita di Dorosmir, lupakan perintah Allah. Terkadang baru ada toko 1, toko 2 pintu, terkadang kita lupa perintah Allah. Terkadang baru ada 1 robin dan 1 mesin, terkadang kita lupa sama Allah. Terkadang pangkat baru bintang 1, belum bintang 17, kita lupa sama Allah. Terkadang baru titipkan saham sedikit saja, kita lupa sama Allah. Itulah sifat kita. Beda dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa Jibril katakan? Ya Allah, aku tak percaya. Allah katakan, kau coba Jibril turun ke bumi. Maka malaikat Jibril turunlah ke bumi, jumpa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Assalamualaikum ya Nabi Allah Ibrahim. Waalaikumsalam. Man anta, siapa kamu? Ana musafir, saya seorang pengembara. Dari mana? Dari negeri anu. Hendak kemana? Hendak ke negeri anu. Ibrahim, saya mau tanya, itu hewan ternak milik siapa? Nabi Ibrahim menjawab, hewan ternak itu adalah milik Allah, yang Allah titipkan sama saya. Gunung itu punya siapa? Gunung itu milik Allah, yang Allah titipkan sama saya.
Kendaraan itu punya siapa? Kendaraan itu milik Allah yang Allah titipkan sama saya. Pangkatmu punya siapa? Pangkatku adalah milik Allah yang Allah titipkan sama saya. Malaikat Jibril tak sampai di situ mengetes iman Nabi Ibrahim. Apakah betul dibilang Allah tidak ada harta dalam hatinya, tidak ada pangkat dalam hatinya? Kemudian Jibril meminta sama Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, bolehkah satu hewan ternakmu untukku? Nabi Ibrahim spontan menjawab, silahkan. Bolehkah 2 ternak untukku? Silahkan. Bolehkah setengah hartamu untukku? Silahkan. Bolehkah semua hartamu untukku? Nabi Ibrahim menjawab, jangankan hartaku, jangankan pangkatku, jangankan hewan ternakku, jangankan tanahku, jangankan uang dan jabatanku. Saya pun dari ujung rambut sampai ujung kaki, kalau seandainya Allah berkehendak, saya siap untuk menjadi pembantumu sampai kau mati. Inilah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam hatinya sama sekali tidak ada. Maka malaikat Jibril pun geleng kepala, kemudian kembali kepada Allah. Ya Allah, kalau begitu betul ya Allah, ternyata dalam hati Ibrahim sama sekali tidak harta yang tertitip di dalamnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pada suatu hari Nabi Ibrahim, beliau bersifat dermawan. Pernah beliau memotong 1000 ekor kambing, 300 ekor sapi, 100 ekor unta. Semua manusia berkata, Ibrahim luar biasa dermawannya. Mendengar peribahasa seperti itu, sifat Nabi Ibrahim adalah sifat manusiawi biasa. Kemudian beliau berkata, jangankan hewan ternak, jangankan kambing, jangankan sapi, jangankan unta, kalau untuk Allah subhanahu wa ta'ala, seandainya aku dititipkan anak pun akan saya korbankan, akan saya potong untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah, ternyata ungkapan dan bahasa Nabi Ibrahim seperti itu dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid adalah sebagai nazar di hadapan Allah. Jamaah kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, sudah sekian tahun Nabi Ibrahim berumah tangga dengan istri tercinta, namun tak kunjung juga punya keturunan. Padahal Nabi Ibrahim orang soleh, hartanya banyak, pangkatnya tinggi, tapi anak belum ada. Maka dalam Al-Quran Allah jelaskan ayat 99 surat As-Saffat. Apa Allah katakan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Nabi Ibrahim berdoa, inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Ya Allah, berikan aku petunjuk ya Allah. Harta cukup bagiku ya Allah. Benda cukup bagiku ya Allah. Semua yang kau titipkan kepadaku cukup ya Allah. Namun ku teteskan air mata di hadapanmu ya Allah. Tetapkan hidayah dalam hatiku biar kami menjadi orang-orang yang sabar ya Allah. Ini doa Nabi Ibrahim. Pertama minta hidayah sama Allah sebelum minta-minta yang lainnya. Kemudian Nabi Ibrahim lanjutkan doanya, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, seandainya kau percaya aku untuk menjadi sebagai orang tua, menjadi seorang ayah yang soleh, ibunda yang soleha ya Allah, Rabbi habli minas solihin. Berikan kami keturunan yang soleh ya Allah. Berikan keturunan yang soleh ya Allah. Ini adalah merupakan sebuah pelajaran buat kita bapak-bapak dan ibu-ibu, bahwa di saat seorang istri atau ibu kita atau anak kita hamil, perbanyaklah ayat ini. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Kita pegang perut istri kita, kita pegang perut anak kita, kita pegang perut istri kita bapak-bapak. Baca ayat ini, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, sebanyak-banyaknya. Ini pendidikan yang pertama untuk mendidik anak biar lahir menjadi anak yang soleh. Kemudian yang kedua, kita tambah saat istri kita hamil, anak kita hamil, tambahkan dalam perut anak kita dengan membaca surat Al-Insyirah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak, sampai selesai 7 kali.
Saat istri kita tidur berbaring cantik, kemudian kita pegang kepalanya, kemudian hembus di atas ubun-ubunnya, bacakan surat Al-Qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ini pendidikan yang pertama untuk mendidik anak kita menjadi muttaqin dan orang-orang yang soleh. Ibu dan bapak sekalian, kita orang tua sayang sama anak. Seandainya kita lihat hari ini, saat anak kita masih bayi, dari kecil semenjak lahir sampai dia bisa menyusui, sampai dia dewasa, sampai dia sekolah, kita jaga betul-betul. Jangankan orang lain, nyamuk pun hinggap tidak kita ridhoi. Tapi terkadang hari ini banyak anak-anak yang hancur akhlaknya, hancur kelakuannya, hancur kehidupannya, tidak terkontrol dan lain sebagainya. Bahkan ada anak muda yang masuk penjara, bahkan ada yang main judi, bahkan ada yang narkoba dan lain sebagainya. Masya Allah, tabarakallah. Kalau kita pikir saat dia bayi disayang mamanya, di saat ayahnya digendong, ditimang-timang, dicium dan lain sebagainya, tapi karena orang tuanya tidak sanggup menjuruskan pada hal yang baik, setelah dia dewasa menjadi orang-orang yang musnah dan hancur dalam kehidupannya. Maka ayat ini perbaca banyak dalam kehidupan kita. Singkat kata ibu dan bapak sekalian, lahirlah Nabi Ismail alaihissalam. Saat Nabi Ismail lahir, tidak cukup sampai di situ ujian dari Allah. Saat Nabi Ismail lahir, belum lama masih bayi, Allah berikan tawaran kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, anakmu sudah lahir. Jangan sampai dakwahmu terganggu karena anakmu. Pergi kau berdakwah ke negeri anu. Nabi Ismail yang masih bayi ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim sekian tahun lamanya. Bayangkan, bertahun-tahun tak punya anak, kunjung satu anak lahir, masih bayi ditinggal sekian tahun. Sampai-sampai Siti Hajar mencari air untuk Nabi Ismail dari Safa ke Marwah 7 kali. Maka kita yang naik haji ada istilah sa'i 7 kali, Safa Marwah, Safa Marwah. Jamaah kaum muslimin, di saat Nabi Ismail dipegang oleh Siti Hajar, kemudian menghentakkan kakinya, keluarlah air Zam-Zam dari dulu sampai sekarang. Setelah sekian tahun Nabi Ibrahim kembali, ternyata mimpilah malam yang ke-8. Apa dalam mimpian Nabi Ibrahim? Ya Ibrahim, ufi binazrika, kau kerjakan nazarmu. Nabi Ibrahim bimbang, ya Allah, nazar apa yang pernah saya ungkapkan? Nazar apa yang pernah saya ungkapkan? Bimbang Nabi Ibrahim. Disebutlah hari Tarwiyah, malam ke-9. Ya Ibrahim, ufi binazrika, potong anakmu, kau kerjakan nazarmu. Ya Allah, ternyata ucapan dan ungkapanku dulu adalah dihitung nazar oleh malaikat. Yang namanya nazar wajib dikerjakan. Dan bukan hewan ternak yang sudah dipotong, tapi anaknya. Nabi Ibrahim meneteskan air mata. Hadirin ibu sekalian, ya Allah, anak satu-satunya, anak si mata wayang, anak yang aku inginkan. Lihat paras wajahnya cantik, lucu, senyum luar biasa. Apakah ini sebagai ujian dan cobaan dari Allah harus aku potong, ya Allah? Malam ke-10, Ibrahim, ufi binazrika, kau kerjakan nazarmu, jangan ragu. Nabi Ibrahim mulai yakin. Barulah tanggal 10 disebut hari Adhiyah. Pagi hari Nabi Ibrahim berkata kepada istrinya, wahai istriku, mandikan Ismail, kasih dia minyak wangi, kasih dia minyak rambut, sisirkan rambut serapi-rapihnya. Singkat kata, Nabi Ibrahim berangkat sambil membawa pisau dan tali dengan Nabi Ismail. Sampai di tengah perjalanan jumpalah dengan iblis laknatullah. Apa iblis katakan? Ibrahim, apakah orang tua yang gila, stres? Di mana ada Tuhan yang menyuruh motong anaknya? Nabi Ibrahim tidak terganggu. Iblis pun datang kepada istrinya Siti Hajar. Hajar, anakmu akan dipotong. Hajar pun tidak langsung mempercayai, tapi Hajar tabayun. Kenapa anak saya mau dipotong sama anaknya, sama ayahnya? Iblis katakan alasan perintah Allah. Istri Nabi Ibrahim adalah orang yang soleha, satu hati dengan suami. Apa beliau katakan? Kalau memang Allah yang perintah, jangankan 1 Ismail, 100 Ismail akan aku korbankan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Terakhir iblis datang kepada Ismail. Nabi Ismail pun berkata, Iblis, berangkat kau pergi dari sini. Kemudian Nabi Ismail mengambil batu, dilempar 3 kali. Bagi bapak dan ibu naik haji, ada istilah Jumratul Aqabah, Jumratul Wusta, dan Jumratul Ula. Ini dulu adalah perjalanan Nabi Ismail melempar iblis laknatullah.
Jamaah kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail terjadilah penyembelihan. Nabi Ibrahim mendapatkan beberapa wasiat dari seorang anak. Ayah, sebelum ayah memotong saya, ayah jangan terlalu menatap wajah saya, nanti ayah menangis. Yang kedua, ikat tangan saya ya ayah. Kalau seandainya aku tak terikat, nanti aku banyak gerak, engkau gak ridho ya Allah, ya ayah. Kemudian yang ketiga, ikat kedua kakiku ayah. Yang keempat, seandainya kau telah menyembelihku, jangan kau bawa ke rumah bajuku ayah. Seandainya dibawa ke rumah, nanti mama menangis melihat baju saya bersimpuh dengan darah. Yang keenam, andaikan ayah pulang ke rumah, jangan memasukkan anak kecil ke rumah, nanti ayah enggak ikhlas memotong saya. Yang ketujuh, sebelum ayah memotong saya, maka sing-singkan lengan baju ayah. Maka hari ini sunnah bagi orang yang motong kurban, sing-singkan lengan bajunya. Dulu Nabi Ibrahim seperti itu. Nabi Ibrahim meneteskan air mata, baik anakku tersayang, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian pisau diletakkan di atas leher Nabi Ismail, namun tak pernah kunjung putus. Sampai 3 kali Nabi Ibrahim berkata, ya Allah, kenapa leher anak saya enggak mau putus? Apa bilang Nabi Ismail? Ayah, jangan ragu-ragu ayah. Ayah masih ragu karena masih ragu, maka pisau enggak mau putuskan leher saya. Tidak anakku sayang, ayah sudah yakin. Coba sekali lagi. Sekali lagi potong. Enggak mau juga. Apa Ibrahim katakan? Mungkin pisau ini tumpul. Dites ke batu yang besar, sekali tempel belah 2. Kemudian Nabi Ibrahim berkata kepada pisau, wahai sikin, wahai pisau, kenapa kau gak mau motong leher anak saya? Apa pisau berkata, wahai Ibrahim, engkau berkehendak untuk memotong anakmu, tapi Allah tidak berkehendak untuk memotong leher anakmu. Siapa yang aku dahulukan, perintah Allah apa perintah engkau? Pasti akan aku dahulukan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Singkat kata, datanglah malaikat Jibril membawa kibas. Kemudian Jibril mengucapkan takbir yang sering kita baca, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 3 kali. Nabi Ibrahim pun memandang ke atas, ternyata Ibrahim membawa kibas, mengucapkan takbir. Kemudian Nabi Ibrahim pun menjawab, La ilaha illallah, wallahu akbar. Nabi Ismail pun mendengar, ayah, siapa yang datang? Jibril yang baca takbir. Betul, dilanjut oleh Nabi Ismail, Allahu akbar walillahil hamd. Inilah kalimat takbir yang terungkap oleh 3 makhluk yang dimuliakan Allah. Yang pertama Jibril, yang kedua Nabi Ibrahim, yang ketiga Nabi Ismail alaihissalam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Yang terakhir, hikmah daripada adanya kurban. Yang pertama, hikmah di dunia adalah untuk mendidik kita menjadi orang-orang yang berjiwa muttaqin, jiwa-jiwa yang takut kepada Allah, jiwa yang beriman kepada Allah. Hanya orang-orang yang imannya betul-betul kepada Allah yang mampu dan sanggup berkorban di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, mendidik jiwa kita menjadi orang yang berjiwa sosial, sifat dermawan, punya rasa asah, punya rasa asih, dan punya rasa asuh. Tidak memiliki sifat saling suuzon, iri dengki, saling memaki, saling membenci. Dan ini adalah sesuatu yang dilarang Allah. Apa Allah katakan? Iyyakum wadzanna fa inna dzanna akdzabul hadis. La tahassasu wa la tajassasu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Allah katakan dalam hadis kursinya, wahai hambaku, iyyakum wadzanna, takutlah engkau untuk berburuk sangka. Bapak dan ibu jangan pernah buruk sangka. Karena buruk sangka adalah akdzabul hadis, ucapan yang sangat bohong. La tahassasu, jangan saling berbisik-bisik, si fulan begini, si fulan begitu. Wala tajassasu, jangan saling memata-matai bagaimana pekerjaan dia, bagaimana toko dia, jangan memata-matai. Wala tabagodu, jangan saling membenci. Wala tadabaru, jangan saling membelakangi. Allah katakan, wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian semua hamba-hamba yang gemar untuk persaudaraan. Inilah hewan kurban mendidik sifat seperti itu.
Dan yang terakhir, saat kita mati nanti yaumil kiamah, semua manusia akan melewati jembatan dan titian Shiratal Mustaqim. Saya berharap, bapak berharap, ibu berharap biar sukses dan selamat melewati titian Shiratal Mustaqim. Semua amal masuk di atas pundak manusia, baik yang baik ataupun amal yang buruk. Dan orang-orang yang berkurban hari ini, maka saat itulah akan datang hewan kurban menjumpai ahlinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa kamu? Saya adalah kerbau kamu dulu. Siapa kamu? Saya adalah kambing kamu dulu. Siapa kamu? Saya adalah sapi kamu yang dulu pernah kau potong leher saya, yang dulu pernah kau alirkan darah saya. Rasul katakan, ja'a yaumal qiyamah, akan datang pada hari kiamat hewan kurban yang kita potong, hatta sya'ruha, bulunya datang, wa azparuha, kuku-kukunya datang, wa azmuha, tulangnya pun akan datang, bahkan walahmuha, dagingnya pun akan datang menjumpai ahlinya dan siap untuk menerbangkan, membawa kepada keselamatan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan khutbah singkat kita pada pagi hari ini akan mengandung hikmah dan membawa berkah buat kita semua. Yang ada niat, alhamdulillah, untuk berkurban. Yang belum, masih ada waktu dan kesempatan sampai 3 hari yang disebut hari tasyrik. Mudah-mudahan pengorbanan kita betul-betul dibalas dan diberikan sesuatu yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li walakum. Hatib pribadi mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mari kita sama-sama saling memaafkan antara manusia dan meminta ampun terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li walakum fil Qur'anil azim. Allahu akbar, 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 Allahu akbar. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ibadallah, ittaqullaha fi sirri wal alaniyah la'allakum tuflihun. Usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah wal iktida bi Rasulillah la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ij'alna nuran min nurik wa izzan min izzik wa nasran min nasrik wa baha'an min bahaik wa haibatan min haibatik wa harasatan min harasatik wa ta'idan min ta'idik ya zal jalali wal ikram wal mawahibil izam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi 'alakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.